Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan mulai presentasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga rekan-rekan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan suatu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Irfan Haryanto. Saya salah satu tim leader nasional Indonesia. Yang pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman semua ya, rekan-rekan semua, sebuah peluang bisnis yang kita semua bisa kerjakan dari rumah, dari hotel, dari kantor, dari manapun, dengan hanya bermodalkan handphone dan internet ya, tentu ada kuotanya ya. Oke. Sedikit cerita tentang saya ya, tak kenal berarti tak sayang ya. Saya berasal dari kota Bandung, saya tumbuh dan besar di kota Bandung, berusia 41 tahun saat ini. 19 tahun saya berkelana di dunia perhotelan, jadi kalau saya ngelihat saya orang pengusaha sekarang, saya pengusaha kelas menengah yang dimana saya membuka sekolah swasta ya, sekolah perhotelan Diploma 1 di kota Bandung, dan sudah 2 bulan ini tutup sebetulnya. Tutup karena COVID-19 ya, jadi situasi saat ini saya sangat prihatin ya, dimana banyak rekan-rekan kita dirumahkan, kehilangan pekerjaan lah, dan teman-teman GM juga di sini mungkin banyak merumahkan orang dan lain-lain ya, kita harus jadi raja tega. Tapi we have no choice, ya, we have no choice. Nah, semoga dengan apa yang akan saya share hari ini ya bisa membantu banyak orang. Jadi harapan kita yang saya sampaikan sekarang bisa dimengerti. Nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab. Oke, ini adalah logo perusahaan kita ya, bernama Srimiti. Dengan platform websitenya srimiti.org. Platform yang bergerak di bidang industri blockchain system, crypto ekonomi, dan online education. Dengan sistem gamification. Maksudnya, jadi Srimiti ini adalah perusahaan IT ya, yang memasarkan produknya melalui penjualan paket afiliasi dengan binary system. Jadi kita bukan MLM ya, itu saya garis bawahi. Jadi kita bukan perusahaan MLM. Nah, di Srimiti ini banyak sekali yang bisa kita olah ya, terutama kalau saya berkaca dari background saya yang orang hotel, saya bisa mengaplikasikan dari yang hasil bertahun-tahun saya bekerja di hotel, saya bisa aplikasikan semua di sini. Yang nanti akan saya jelaskan lebih detail di sesi produk. So, Srimiti berasal dari kota Tallinn, Estonia, tahun 2017. Jadi perusahaan ini masih muda ya, tapi kredibilitinya sangat terjaga. Masih dalam tahap developing, masih ada kekurangan, tapi dalam rencana kerjanya Srimiti lebih cepat daripada yang dijadwalkan. Nah, CEO kita bernama Mr. Vladislav Kesnesov, di mana kita juga meeting setiap minggu untuk semua member ya, orang yang sangat humble sekali. Beliau berpengalaman lebih dari 15 tahun di aset manajemen dan market bisnis. Dan akhirnya pada tahun 2019 ya, bulan Oktober tepatnya, pertama kali Srimiti dibawa ke Indonesia oleh seseorang yang bernama Bapak Ferdi Idris. Beliau juga backgroundnya GM hotel terakhir di Thailand ya. Pak Ferdi Idris bawa ini belum 1 tahun di Indonesia, ya belum 1 tahun di Indonesia, tapi luar biasa beliau bisa menyebarkan ini hampir ke lebih 12 negara. Jadi di Indonesia sendiri sudah 500-an totalnya. Di dunia sudah 14.000 orang, dan ini menjamur Pak, karena produknya mudah dijual, mudah dilakukan. Nah, yang akan saya berbagi di sini tentang Srimiti, sebelumnya mohon maaf tidak bermaksud mengajarkan siapapun, ya saya hanya ingin berbagi pandangan. Waktu saya mau berwira swasta, waktu saya memutuskan untuk berhenti bekerja, saya melakukan analisa usaha apa sih yang sebaiknya saya lakukan. Dari analisa tersebut, ya saya mendefinisikan kalau kita mau bikin usaha, jangan usaha yang musiman. Ya, jangan usaha yang musiman, jangan usaha yang sudah tren. Tapi sebaliknya, pilihlah usaha yang long term ya, yang jangka panjang. Dan pilihlah usaha yang belum tren ya, tapi kita bisa tahu itu sudah tren. Maksudnya itu akan booming di suatu hari nanti. Nah, jadi mungkin teman-teman juga punya rekan-rekannya yang ikut-ikutan jualan masker misalkan ya, atau jualan hand sanitizer di masa pandemik ini. Namun mohon maaf, buat saya pribadi itu sifatnya musiman. Sementara harapan semua orang kan COVID-19 ini berakhir, betul nggak?
Nah, lalu apa yang terjadi dengan bisnisnya? Saya yakin 90% kemungkinannya sudahan itu bisnisnya. Jadi, pilih bisnis yang musiman itu sangat beresiko, terlebih lagi jika ada sisa stok dan lain-lain. Nah, jadi tren bisnis apa sih yang akan terjadi di kemudian hari? Percayalah saudara-saudara, saya background-nya hotel ya, kental sekali saya background hotelnya. Pertama kali saya diundang ke sini kurang lebih sebulan yang lalu, sebulan lebih 1 hari, 32 hari tepatnya saya ada di Streamity. Diundang sama rekan saya Pak Faisal Faidil ya. Beliau rekan saya, teman baik saya. Waktu di Bandung, sekarang beliau berdomisili di Bali. Pertama kali saya melihat blockchain, kata blockchain itu saya nggak tahu apa-apa Pak. Saya pikir ini ilmu gaib. Saya nggak tahu apa-apa. Namun saya belajar ya, dan di dalam komunitas Streamity ini banyak sekali ahlinya, terutama Bang Rizal Faidil ya. Beliau kakaknya Pak Faisal. Saya banyak di mentoring, banyak coaching oleh beliau tentang blockchain, dan saya juga banyak baca sebulan ini, banyak beli buku-buku tentang blockchain, sehingga kalau boleh saya definisikan, apa itu blockchain? Tren digital ekonomi yang akan terjadi ini, jadi blockchain ini didefinisikan sebagai buku besar digital yang tidak dapat dihapus, tidak dapat diedit, ya, dan tidak bisa dihack. Dengan kata lain, kemungkinannya dihack tuh hanya 0,001 mungkin kalau saya presentasikan. Kenapa saya katakan begitu? Karena kemungkinannya untuk dihack hanya dengan satu cara, yaitu mematikan seluruh komputer di seluruh dunia dan internetnya. Dan itu hampir tidak mungkin. Nah, sementara blockchain system sudah digunakan di berbagai bidang usaha, ya seperti yang Anda lihat di layar kaca ya, di layar handphone Anda. Sudah dipakai di bidang kesehatan, di perdagangan saham, properti, perbankan, di sumber daya manusia, di pemerintahan khususnya. Bahkan di Jepang sendiri blockchain system sudah dipakai sebagai sistem pemerintahannya, karena membuat suatu pemerintahan itu 0% untuk corruption. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang tadi saya bilang, tidak ada transaksi yang bisa diedit atau dihapus. Sehingga membuat blockchain system sangat reliable untuk digunakan di segala bidang. Lalu di bidang perbankan ya, blockchain system juga sebetulnya membuat bank-bank swasta ini pada gemeteran di seluruh dunia. Ya, yang bahkan Steve Jobs, Jack Ma sudah mengatakan juga hal yang sama. Kenapa begitu? Karena dengan blockchain ya, kita bisa P2P Pak, atau peer to peer atau person to person. Jadi kalau saya simpulkan, misalkan Bapak mau kirim uang ke saya menggunakan cara konvensional ya, dari pengirim ke penerima itu menggunakan sebuah aplikasi kan, ya aplikasinya download di mana Pak? Di Google kan, ya di Google. Jadi satu yang terlibat itu Google, dua provider yang kita gunakan, tiga bank yang kita gunakan, lalu bank pusat baru ke sistem, lalu akan masuk ke bank si penerima, provider penerima, lalu aplikasi si penerima. Banyak sekali sebetulnya komisi di situ Pak, ya banyak sekali komisi di situ yang kita sebetulnya banyak orang menghiraukan. Padahal kan setiap bulan tuh kita bayar komisinya Pak. Ya kita bayar komisinya. Nah, dengan blockchain system, Bapak mengirim uang ke penerima itu cuma Bapak, blockchain system, penerima. Jadi nggak ada komisi. So, buat saya ini anti riba. Sama sekali nggak ada bunga, sama sekali nggak ada biaya, dan cepat sekali tanpa gangguan ya. Bapak belanja di supermarket ya, mau gesek ATM, lalu bank misalkan menggunakan bank swasta dan banknya lagi gangguan, Bapak nggak bisa transaksi Pak. Ya, blockchain system nggak akan terjadi Pak, karena tidak ada pihak ketiga, itu hanya Bapak, sistem, penerima. Nah, ini adalah tren digital ekonomi yang sudah ada di sekeliling kita sebetulnya, namun orang belum menyadari. Pada akhirnya orang akan menyadari. Contohnya saja sosial media yang kita gunakan seperti Facebook, WhatsApp, Instagram ya, dan sosial media lainnya seperti LinkedIn gitu ya. Kita sudah menggunakan blockchain system, di mana disebut artificial intelligence atau hybrid blockchain. Nah, dengan kata lain, jika kita mempelajarinya dari sekarang ya, saat sudah booming nanti, kita sudah ahli Pak. Saat booming nanti, kita sudah mahir, dan kita tinggal memetik hasilnya. Nah, ini adalah tren digital ekonomi yang pertama yang ingin saya berbagi, ya, yang akan booming di masa depan dan sudah terjadi hari ini. Lalu, apalagi sih bisnis yang akan tren lagi? Ini Pak, cryptocurrency ya, cryptocurrency atau kripto ekonomi atau mata uang digital ya. Kalau saya sebut kata Bitcoin pasti semua sudah familiar ya. Namun yang sangat disayangkan ya sebetulnya tentang Bitcoin tuh banyak orang merasa tahu padahal dia tuh nggak tahu ya. Beberapa orang yang mengasumsikan Bitcoin itu banyak yang tidak mengerti. Mereka berpikir Bitcoin itu sama dengan Forex, beda Pak. Ini mata uang digital. Nah, apa sih mata uang digital? Apa sih cryptocurrency? Ini adalah sebuah teknologi revolusi pembayaran ya.
Revolusi pembayaran di mana manusia tidak bisa melawan teknologi, manusia bisanya memanfaatkan. Jadi untuk membuat semua orang yang ada di ruangan ini mengerti, izinkan saya untuk berbagi, sama sekali tidak bermaksud mengajarkan. Jika kita kembali ke masa lalu ya, sebelum manusia invented sebuah alat tukar, sebelum kita menemukan alat tukar, kita melakukan sistem barter. Pasti Anda semua pernah mendengar ya. Ini jauh berabad-abad lalu. Jadi konsepnya misalkan Bapak butuh jagung saya, tukeran Pak ya sama beras saya. Oke, Bapak butuh sagu saya, tukeran Pak sama ubi saya atau sama wortel saya. Itu konsep di masa lalu. Sampai akhirnya manusia menemukan alat pembayaran yang pertama, yaitu koin, ya, uang logam. Akhirnya dicetak uang logam perak, emas, perunggu, ya, dan bertahan sangat lama, berabad-abad. Dari apa yang saya baca, ya, bukan hanya Google yang saya baca, saya banyak baca buku. Ini bertahan berabad-abad dan berakhir di zaman Romawi. Nah, di zaman Romawi itu akhirnya ditemukanlah revolusi pembayaran yang kedua, ya, disebut fiat money or uang kertas yang kita pakai, ya, uang fiat. Nah, sampai hari ini Pak, uang kertas masih dipakai, ya, sampai hari ini. Tapi kalau kita melihat ke masa lalu, ya, dari apa yang saya baca juga, manusia tidak menerima begitu saja kehadiran uang fiat, Pak. Manusia demo, manusia protes. Kenapa mereka protes? Sebetulnya kan melawan logika, bagaimana uang kertas lebih mahal nilainya daripada uang logam. Sementara uang logam dibuat jauh lebih susah daripada uang kertas. Jadi manusia tidak menerima begitu saja. Namun ini teknologi. Tidak ada manusia yang bisa melawan. Manusia harusnya bisa memanfaatkan. Akhirnya uang kertas sampai hari ini Bapak kalau disuruh milih uang logam 1.000 perak atau uang kertas 100.000, kita udah nggak perlu mikir. Benar toh? Akhirnya uang kertas menang dengan hadirnya teori inflasi, Pak. Bagaimana mungkin kita membeli sebuah gedung ya dengan logam, perlu berapa tambang logam akhirnya. Nah, akhirnya zaman berkembang, ya saya yakin Bapak semua di sini bisa mengingat di masa lalu, di mana revolusi pembayaran yang ketiga itu ada di dunia. Itu tahun 70-80-an, Pak. Nah, revolusi pembayaran ini disebut uang plastik, Pak. Saya ingat sekali ya, uang plastik itu, waktu itu Bapak saya cerita. Jadi uang plastik ini apa? Uang plastik ini adalah yang ada di dompet kita semua, Pak. Kartu debit, kartu kredit, ya kita semua punya lah sekarang ya. Nah, uang plastik ini dulu Bapak saya bilang begini, ini gimana mungkin sih kita masukin uang ke bank lalu tiba-tiba ada di kartu. Jadi pada masa itu orang tidak langsung percaya, Pak. Pada masa itu orang pun melakukan protes, ya. Namun lagi-lagi ini sebuah teknologi, manusia nggak bisa melawan. Ini revolusi pembayaran, kita harusnya bisa memanfaatkan. Dan zaman berkembang sampai akhirnya saya ingat sekali tahun 2000, Pak, saya bekerja di Singapura, ya. Di sebuah hotel di Singapura saya kerja. Tahun 2000 saya beli kartu EasyLink di sana, Pak. Itu e-money, Pak. E-tol bisa saya pakai untuk naik MRT, naik bus ya, dan lain-lain fasilitas umum lainnya. Mungkin Bapak juga ada yang punya pengalaman. Tahun 2000 sudah pakai e-money. Kita berkaca sama negara kita Indonesia. Tahun 2014 ya Presiden Jokowi sudah mencanangkan e-tol. Ingat nggak? Banyak orang demo kan? Banyak orang protes tentang e-tol, tentang e-money. Mereka nggak mau beranjak dari zona nyaman. Harus beli kartu lah, beginilah, begitulah, sampai ada tongsis lah, bla bla bla. Semua orang demo, ya Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan, semua orang demo. Tapi lihat Pak, waktu terus berlalu, sekarang kemana yang demo Pak? Nggak ada. Itu bukti, ya itu bukti manusia menerima teknologi dan kita sekarang sudah memanfaatkannya. Sehingga akhirnya e-money berkembang kan, ada GoPay, ada OVO, Tokopedia, dan lain-lain ya, dan kita hanya sebagai pemakai. Lalu apa cryptocurrency? Cryptocurrency adalah sebuah revolusi pembayaran setelah e-money, Pak. Jadi sekarang kita semua yang di sini udah tahu nih kemana masa akan mengarah ya. Kemana masa akan mengarah kalau kita mulai dari sekarang kita curi start. Ya, kita curi start. Di mana nanti orang baru mulai mempelajari, kita tinggal ambil panennya aja Pak. Tinggal ambil hasilnya aja Pak. Nah, cryptocurrency pertama itu bernama Bitcoin ya. Diluncurkan tahun 2009 Pak. Kalau saya cerita sedikit ya Pak. Dulu tahun 2009 saya masih bekerja di kapal pesiar dulu. Saya pulang ke Indonesia lagi liburan tahun 2009 itu, saya ingat sekali Bitcoin baru diluncurkan dengan harga 1 sen, Pak. Ini kisah nyata saya berbagi ya, dengan harga 1 sen. Dan saya ingat sekali saya punya teman saya yang kerja dia join dengan perusahaan MLM dan menjual Bitcoin waktu itu. Nah, harga 1 sen untuk satu koin itu kurang lebih 1.200 perak pada masa itu, Pak. Tahun 2009 akhir apa 2010, saya lupa. Lalu karena saya kasihan sama teman saya, akhirnya saya beli, Pak. Saya beli 20 koin, Pak. Itu nggak nyampe 50.000 Pak, sisanya udah masih bisa beli rokok itu. Nah, singkat cerita saya usaha waktu itu dan sempat bangkrut. 1,5 tahun kemudian saya jual Bitcoinnya dengan harga 1 juta lebih Pak.
saya dapat kurang lebih 30 jutaan dari investasi berapa, Pak? 30 ribuan. Ada yang sadar nggak sekarang Bitcoin harganya 140 juta? Ya, dan orang yang ada di ruangan ini ya Pak Rizal, itu Bitcoinnya banyak Pak. Beliau pandangannya luas sekali ya, saya banyak belajar dari beliau. Jadi Bitcoin sekarang 140 juta. Kalau dulu saya nggak jual, saya punya berapa miliar sekarang? Itu bukti bahwa revolusi pembayaran ini pun nyata dan manusia masih menolaknya tahun 2009. Namun sekarang udah mulai pada melek, Pak. Dimana sekarang saya sampaikan sama Anda semua, kalau kita mulai dari sekarang ya, kita bisa mulai mengumpulkan koin-koin digital, Pak. Dan yang kita gunakan di Srimiti adalah Ethereum ya. Dimana salah satu koin yang sudah established dan diterima seluruh dunia ya, yang support segala macam komunitas di segala platform. Dengan ERC20 kita mengeluarkan namanya STM token. Nah, jadi sekarang kita udah tahu nih kemana masa akan mengarah ya. Ini tren digital ekonomi, hasil dari blockchain tadi. Perhotelan ya, saya merasa sudah fed up dengan hotel. Okay. Saya memutuskan diri untuk berwira swasta dan mengabdikan diri sebagai seorang pengajar. Jadi keseharian saya, selain saya ngajar di kampus saya sendiri, saya juga banyak ngajar di kampus-kampus swasta di Bandung, kampus-kampus besar. Biasa saya berinteraksi di auditorium atau di kelas dengan mahasiswa-mahasiswi ya. Namun sejak COVID-19 ini kan memaksa semua orang untuk mundur, Pak. Ya, sejak COVID-19 ini akhirnya saya di rumah, mahasiswa yang sering datang ke kampus saya pun di rumah belajar Zoom, Pak. Yang belum pernah pakai Zoom, sekarang pakai Zoom, Pak. Anak-anak kita yang masih kecil, SD, SMP, nggak pernah pakai Zoom, sekarang belajar pakai Zoom, toh? Betul nggak? Ini adalah online education, di mana orang menggunakannya, hampir semua orang seluruh dunia menggunakannya. Bapak lihatlah di Play Store, Bapak lihat di iOS, banyak sekali aplikasi ruang guru lah, ruang kursus, dan lain-lain. Jadi, basis online education ini diadopsi oleh Srimiti, dan Srimiti itu punya tiga-tiganya dari tren bisnis tadi, dari blockchain system, crypto ekonomi, dan online education. Dan akhirnya Srimiti mengeluarkan suatu produk flagshipnya atau produk unggulannya di tren digital online education yang akan saya jelaskan di layar selanjutnya. So, dengan online education ini juga Bapak mungkin sebelumnya belum pernah pakai Zoom, sekarang pakai Zoom ya Pak. Jadi kita udah tahu nih masa mengarah kemana dan dunia ini sedang ancang-ancangnya kemana. The new normal ini mau kemana sebetulnya, kita udah bisa berkaca sekarang. Nah, yang Anda lihat di papan ya, sorry, kok di papan, biasa di kelas Pak, maaf Pak. Yang Anda lihat di layar handphone Bapak ya, ini adalah produk-produk dari Srimiti ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di sini. Dengan membeli salah satu paket afiliasi yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Ya, dengan membeli salah satu paket afiliasi tersebut, Bapak sudah bisa menggunakan semua platform ini, Pak. Jadi yang kita jual itu bukan paket investasi, yang kita jual paket afiliasi. Dan kita bukan perusahaan MLM, jadi di sini juga nggak ada iming-iming, Pak ya. Saya nggak bilang Bapak sekarang beli platinum besok dapat Pajero Sport, Pak, nggak. Saya nggak bilang begitu ya. Atau Bapak beli paket silver, Pak, besok Bapak dapat rumah mewah, nggak. Atau misalkan Pak Rizal, saya bilang Pak Rizal beli sini paket gold, besok Bapak dapat jet pribadi, nggak. Di sini nggak ada iming-iming. Ya, di sini paket afiliasi dijual dengan binary system, ya, di mana kita harus bekerja untuk dapat uang, tapi ada titik tertentu di mana kita bisa mendapatkan passive income di sini, seperti rekan saya Pak Faisal, Pak Rizal, dan lainnya ya. Saya dikit lagi. Oke. Jadi sebelum saya cerita di sini, saya cerita sebulan ini saya lakukan 32 hari. Alhamdulillah ya, dan ini saya nyata, saya sanggup membuktikan dari sejak saya join sampai hari ini tidak pernah kurang saya penghasilan dari 600.000 per hari, Pak, kurang lebih $35 per hari, nggak pernah kurang, Pak. Dikalikan sebulan aja, Pak. Saya udah berani ngadu gaji, Pak. Dengan kata lain, dengan apa yang saya hasilkan sebelumnya dengan di Srimiti. Nah, jika Bapak beli salah satu paket afiliasi kita, Bapak sudah bisa menggunakan produk ini. Yang pertama produknya itu adalah STM Wallet ya. Ini sudah ready 100%. Kita bisa download di iOS, di Play Store ya. Apa sih STM Wallet? Ini adalah wallet. Sebetulnya kalau orang yang sudah sering main kripto ya, mereka tahu wallet itu apa. Jadi wallet ini dompet penyimpan uang kripto dan US dollar atau ke rubel ya. Kurang lebih seperti Indodax-nya kita lah yang biasa kita pakai ya. Nah, lalu yang sudah ready lagi itu yang tadi saya cerita. Ini STM University, Pak, dan ini juga alasan besar kenapa saya masuk. Ini juga alasan besar kenapa banyak orang hotel masuk, Pak. Jadi di Srimiti ini banyak GM, banyak FBM, banyak executive housekeeper. Kenapa? Karena kita bisa mengaplikasikan semuanya di sini, Pak. Dari yang saya kenal aja udah lebih dari 10 GM yang sudah join, Pak.
ya, dan akan sangat senang sekali saya jika banyak lagi orang-orang luar biasa masuk ke sini karena streamingnya akan semakin besar sehingga membuat semua orang semakin mudah melakukan sesuatu di sini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa sih STM University. Ini platform online education. Sebelum saya jelaskan, Bapak tahu ya, maksudnya kita semua udah tahu lah, apa sih YouTube gitu ya. Kalau YouTube kan ya semua orang udah familiar, ini seperti aplikasi wajib yang ada di handphone ini. Jadi sesungguhnya kalau kita nonton YouTube, kita cuma ngabisin kuota, betul nggak ya? Kita cuma menghabiskan kuota ya. Kita nonton TikTok lah misalkan ya, cuma habis kuota. Atau kita upload sesuatu dan kita bukan artis gitu ya, viewernya nggak nyampe 1.000 orang, kita nggak dapat duit juga. Kita nggak dapat duit di situ. Dan kata lain juga ngabisin kuota, ngabisin duit. Nah, di STM University kalau saya definisikan begini Pak. Bagaimana kalau saya bilang, Bapak nonton dibayar, Bapak ditonton juga dibayar. Menarik kan? Nah, sekarang gini, STM University adalah platform online education ya, di mana Bapak bisa mengupload video edukatif apapun, bidang apapun ya, tutorial apapun yang mengajarkan seseorang sesuatu gitu. Jadi contoh aja, misalkan ada orang F&B di sini atau ada orang housekeeping di sini ya, misalkan chef saja ya, seorang chef atau seorang ibu rumah tangga ya, mau mengajarkan cara memasak. Oke, ini saya sederhanakan. Misalkan kita mau mengajarkan dunia ini how to make Indonesian fried rice. Ini saya sederhanakan ya. Yang pertama harus dilakukan, tentu siapkan bahan-bahan ya, divideokan pakai handphone saja, video sederhana, divideokan, lalu divideokan juga proses membuat nasi goreng ya, sampai akhirnya nasi goreng jadi, lalu edit-edit dikit lah Pak ya, biar kece videonya. Sekarang banyak lah aplikasi penunjang di handphone untuk mengedit video. Lalu kita upload ke STM University dan pasang bandrol, Pak. Pasang bandrol. Untuk awal kita nggak bisa langsung pasang bandrol tinggi ya. Kita bisa mulai dari 50 sen sampai $1 per viewer ya, per viewer. Nah, tapi kan pertanyaannya akan sama. Siapa yang nonton? Betul nggak? Siapa yang nonton? Kita bukan artis. Bapak di sini yang nonton member, Pak, dan member pasti nonton member. Membernya ada berapa? Membernya ada 14.000 orang di seluruh dunia yang terus berkembang ya. Di Indonesia sendiri sekarang sudah hampir 500 orang. Di tim saya sendiri yang kami namakan tim Wahid ya, kami berhasil membangun tim sampai dengan 84 orang sekarang kalau saya nggak salah. Hanya dalam 1 bulan Pak. Kami di tim membutuhkan tim di sini. Kenapa kita membutuhkan tim? Kami membutuhkan Anda semua sini, orang-orang keren ya, orang-orang hebat, idola saya. Kami membutuhkan Anda di sini supaya bisa menunjang ke STM University. Sekarang kalau kita lakukan matematikanya, ini PNL sedikit Pak ya. Kalau kita ngomongin bisnis, kita harus bicara pahit Pak ya. Kita nggak bisa ngomong manis lah. Kalau manis semua orang mau. Kalau pahit kan belum tentu ya. Tapi bisnis itu harus bisa berkaca dari keadaan terburuknya. Sehingga kalau saya katakan 14.000 orang tadi di seluruh dunia, kalau semuanya nonton video nasi goreng tadi, itu kebagusan. Itu kemanisan, itu muluk-muluk, dan itu tidak realistis untuk saya. Sekarang masuk logika kah, realistiskah kalau saya katakan dari 14.000 tadi 1% saja, 1% dari 14.000 nonton video Bapak, video nasi goreng tadi. Itu 140 orang Pak. 140 orang dikalikan $1 Pak, itu $140, betul ya? Rupiahkan Pak, 2 juta Pak, 1 hari. Kalikan Pak, 30 hari, 60 juta Pak. Coba kita beli biskuit Kongguan. Berapa kaleng, betul nggak? Dan kata lain sangat realistis. Kita upload cuma 1 kali, dinonton terus-terusan. Nah, fungsi tim di sini Pak, fungsi tim, kita membentuk tim di sini, bayangkan saja, ya tim Wahid sendiri sudah 80-an ya. Kalau Bapak upload video dan Bapak bilang di grup, ya di grup WhatsApp kita, kita udah upload nih, tolong tonton ya. Saya sebagai top leader, saya akan bilang, ayo nonton, kita semua akan nonton Pak. Semua pasti nonton Pak. Kenapa nonton? Karena kalau member nonton, member dapat bintang, Pak. Member nonton bayar, tapi ada diskon sesuai paket afiliasinya. Maka semakin tinggi paket afiliasi, semakin tinggi diskonnya. Tapi kita perlu bintang ya. Untuk apa bintangnya? Untuk kita naikin bandrol tadi, Pak, kurang lebih. Ya, ini saya sederhanakan. Jadi semakin banyak bintang yang kita kumpulkan dari nonton video dan juga dari yang lainnya menghasilkan bintang, bintang-bintang tersebut membuat persentase bonus kita semakin besar. Nah, makanya kita butuh tim. Nah, selain itu fungsi tim yang kedua adalah kalau kita upload video di YouTube dan nggak ada yang nonton, video kita tenggelam toh. Akhirnya nggak ada orang lihat. Nah, kalau kita punya tim, ya video kita akan ditonton secara konsekutif ya setiap hari.
video kita akan tayang di atas. Yang membuat semuanya menjadi realistis, di mana 14.000 orang tadi berpotensi untuk nonton. Setuju, Pak? Itu realistis ya, Pak ya? Itu saya katakan realistis. Dan ini sangat, buat saya sangat luar biasa ya, platform ini terobosan yang keren banget. Ini sudah ready. Sekarang semua tim member lagi digodok training cara melakukan uploadnya. Trainingnya gratis ya, jadi kita lagi di training gimana cara filtering videonya, tentang hak ciptanya, ya, tentang editingnya, cara uploadnya, kita lagi digodok di situ. So, STM University is ready ya for us to use. Ini kenapa orang hotel demen di sini, Pak? Ya, seperti kita tahu ya, ilmu hotel adalah ilmu kompetensi gitu kan. Apalagi bapak-bapak GM udah banyak banget ilmunya. Kita nggak usah ngomongin yang tinggi bener deh, kita ngomongin anak level-level daily worker aja sudah banyak ilmunya, Pak. Ya, mereka tahu cara lipat napkin, mereka bisa videokan itu. Ya, anak housekeeping, making bed lah, mereka bisa videokan yang laundry lah, cara folding lah. Apalagi kita ngomongin front office, cara negosiasi lah, bla bla bla. Banyak yang kita bisa upload di sini, Pak. Ini kompetensi kita akan terjaga. Dan saya juga ini sesuai dengan passion saya, di mana kalau kita mengajarkan orang sesuatu jadi ilmu yang bermanfaat bukan hanya untuk dunia tapi juga di alam akhirat, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. So, itu STM University. Lalu apalagi produknya? Produk selanjutnya adalah STM Bot ya. Ini sudah ada ya, ini sudah ada. Ini kita bisa mengirimkan uang hanya via Telegram, Pak. Tanpa bank ya. Uang kripto ya, tanda kutip. Kita mengirimkan uang tanpa bank. Jadi kita di Streamit ini udah meleknya sama uang kripto, Pak. Saya ngelihat uang rupiah sekarang nggak terlalu melek, Pak. Saya meleknya sama uang kripto karena nilai investasinya begitu tinggi, Pak. Nanti mungkin saya akan jelaskan. So, STM Bot sudah ready. Nah, lalu saya katakan tadi di awal, Srimiti belum sempurna ya, kita masih ada kekurangan, namun kekurangannya itu berupa sisi bahasa, Pak. Jadi masih ada beberapa fitur yang masih dalam bahasa Rusia. Namun sesuai dengan program kerjanya, Srimiti lebih cepat daripada yang dijadwalkan. Itu saya ulang, Pak. Lalu produk selanjutnya apa? STM Shop. Ini juga sudah ready, Pak. STM Shop ini e-commerce ya. Sebetulnya sama saja seperti Lazada, Alibaba, eBay, Amazon, atau Shopee mungkin ya. Hanya ini pertama kali di dunia platform jual beli dengan menggunakan kripto, Pak. So, kita udah mulai bisa mengumpulkan koin-koin kripto di sini. Yang tadi hasilnya kita bisa masukkan langsung ke STM Wallet ya. Itu diatur dengan smart contract. So, kita nggak perlu khawatir karena uang kita pegang sendiri. Hasil penjualan dari STM University juga langsung diatur ke smart contract. Ya, langsung masuk ke STM Wallet. Lalu yang menarik lagi, Pak, ini yang satu lagi ya, STM Trade ya. Nah, platform ini juga pertama di dunia, sekali lagi platform ini juga masih banyak bahasa Rusianya, kita masih terus melakukan updating, tapi kalau kita mulai dari sekarang, kita sudah bisa mulai curi start. Ini kerennya platform ini begini, Pak, saya punya beberapa trader ya, yang masuk ke dalam tim Wahid ya. Saya punya ada namanya Pak Chandra Wiguna ya, beliau itu trader Asia, Pak, dia dapat Nobel, dia ada di dalam tim Wahid, dan dia masuk karena STM Trade, Pak. Di sini STM Trade ini Bapak bisa trading, Pak, tanpa deposit, Pak. Ya, mungkin sudah umum lah ya kalau kita main-main forex, komoditi, loko, emas, bla bla bla, kita harus deposit, Pak. Dimana saya juga pernah punya pengalaman pahit. Jadi kalau kita deposit ini harus 10 lot. Saya dulu deposit di Discovery Future di Bandung ya, udah bangkrut sekarang, kantornya di Bandung, Jakarta udah nggak ada, udah tutup. Saya deposit di Discovery Future, saya beli 10 lot, Pak. Satu lotnya 10 juta, saya investasi 100 juta Pak waktu itu. Hilang uangnya, Pak. Hilang karena saya, ya alhamdulillah saya ketemu dengan broker yang kurang bertanggung jawab lah. Dengan kata lain, untuk bisa trading di forex, kalau kita hire broker, karena memang kita harus hire broker ya. Kalau kita nggak paham, kita akhirnya uang kita tuh dikuasai orang lain. Di sini, Pak, Bapak bisa trading tanpa deposit. Kenapa? Karena Bapak bisa trading dengan berapapun jumlah uang yang ada di wallet Bapak. Dari hasil kita cari uang di shop lah, di SM University lah. Nah, jadi trading di sini juga sangat aman karena uangnya langsung kita yang pegang, Pak, di STM Wallet tadi. Dan sesuai dengan roadmap-nya, kita lihat ke ujung paling kanan, ada yang namanya STM Phone. Ini pun pertama kali di dunia, Srimiti akan meluncurkan yang namanya smartphone pertama yang berbasis blockchain system, crypto ekonomi, dan online education. So, ini saya katakan pertama di dunia. Kenapa? Ada yang pernah dengar nggak ada Facebook Phone? Atau Instagram Phone? Atau LinkedIn Phone? Atau Twitter Phone? Nggak ada toh? Srimiti pertama, dan ini ditawar oleh banyak orang tapi nggak dijual oleh Srimiti. Wujudnya sudah ada, sedang dalam tahap uji coba yang akan diluncurkan di pertengahan tahun 2021, Pak. Nah, itu tadi produk-produk kita. Bisa dipegang? Nggak bisa, Pak.
nggak bisa dipegang produk kita, kecuali yang handphone nanti ya. Karena produk kita tuh afiliasi. Afiliasi ini hak guna pakai seumur hidup, tidak ada pembelanjaan ulang, tidak ada tutup poin. So, itu ibarat kita beli software lah. Software kita nggak bisa pegang wujudnya, tapi kita bisa manfaatkan, bisa rasakan manfaatnya. Nah, ini adalah produk kita. Nah, dalam analisa saya dalam berbisnis juga ya, dan apa semua orang yang semua orang inginkan dalam berbisnis, sebelumnya mereka pengen 3 hal ini kan, ya. Semua orang pengen mudah, betul nggak? Atau ada bapak yang pengen susah dalam usaha? Nggak ada kan? Kita semua pengen mudah, ya. Saya pengen mudah, malah saya kasih bintang 3 itu, mudah. Sini mudah, mudah banget Pak. Hanya dari handphone, di mana saja, yang penting handphonenya ada kuotanya kan, kalau nggak kayak nggak waras Pak ngeliatin handphone nggak ada kuota. Dan kata lain, kalau kita melakukannya dari manapun, itu kategorinya mudah kapanpun ya. Apakah menghasilkan? Menghasilkan Pak. Saya dapat lebih dari 25 juta bulan ini kerja cuma dari rumah Pak ya. Saya pakai kaos aja sekarang, saya nggak usah pakai jas pakai dasi ya. Saya bisa kerja sambil ngeliatin anak istri ya. Buat saya ini juga sangat menghasilkan ya, menghasilkan sekali. Dan saya tahu saya bisa mendapatkan pundi-pundi di potensi yang lebih tinggi daripada yang sudah saya hasilkan. Lalu bicara soal keamanan, aman sekali Pak. Aman sekali Pak. Kenapa? Karena wallet tadi dilindungi oleh blockchain system. Ya nggak ada orang yang bisa ngehack. Kalau bicara aman tentang legalitas, ya ini legalitas kita Pak. Ya, jadi kita itu legal di seluruh dunia. Kita legal di seluruh dunia. Kita dilindungi oleh KYC AML, di mana ini itu adalah knowing your client anti money laundry. Ya, jadi kita bukan perusahaan pencucian uang Pak. Ya, data kita didata dengan baik, dilindungi dengan baik, dan kita dilindungi datanya oleh namanya GDPR atau General Data Protector and Regulation. Jadi yang memegang data kita itu bukan sebuah perusahaan, tapi sebuah sistem hukum, Pak. Jadi nggak boleh data kita disebarkan. Jadi aman sekali, Pak. So, kita juga dilindungi oleh British Council, ya, European Union, dan di Indonesia sendiri kita di bawah Keminfo, Pak, ya. Dan itu dalam proses, kenapa? Karena seharusnya kita sudah punya kantor di Jagakarsa, Jakarta. Jika tidak ada COVID-19 sudah buka, Pak. Ya, kita jujur menunggu COVID-19 ini selesai. Tapi dalam prosesnya, Srimiti terus berkembang, ya. Sekarang sudah hampir 500 orang. Jadi kalau ada yang nanya, saya sempat ada yang nanya, ini ada izin OJK nggak nyambung Pak ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21. OJK itu untuk jasa keuangan Pak, untuk leasing Pak, buat nyekolahin BPKB Pak ya. Di sini kita penjualan langsung, kita bukan perusahaan keuangan. Nah, apa sih prinsip dasar keberhasilan orang masuk ke Srimiti? Ini ramai dibicarakan Pak, mungkin Bapak juga baca lah di LinkedIn ya, saya yakin bahwa baca di LinkedIn, di sosial media tentang Srimiti. Banyak orang berpikir ini MLM, bukan Pak, ini bukan MLM. Saya garis bawahi, bukan MLM, karena kalau MLM itu ada tutup poin. MLM itu di Indonesia rusak namanya, ya mungkin Anda setuju. Di MLM itu banyak orang skeptik di sini. Sebetulnya mereka jahat karena 3 sistem, Pak. Ada 3 sistem yang jahat, yang satu reliable. Nah, yang 3 ini, mohon maaf, saya nggak bermaksud mengajarkan, hanya menginformasikan. Yang pertama adalah sistem Ponzi, Pak, atau money game, Pak, ya. Mungkin Anda ada yang punya pengalaman di sini, ya. Money game ini kalau saya definisikan ya kurang lebih konsepnya seperti arisan, ya. Pertama uangnya kecil-kecilan dikumpulin di bandarnya, lalu diberikan pada satu orang. Dan orang itu akan senang, akhirnya dicerita sama orang karena dia dapat uang besar, ya. Hingga akhirnya banyak orang bergabung, uang poolnya semakin besar, bandarnya semakin besar menyimpan uang, nah disitulah waktunya bandarnya kabur. Itulah kurang lebih kalau saya sederhanakan tentang Ponzi. Nah, lalu sistem MLM kedua yang jahat itu adalah piramid, Pak. Menurut saya bukan jahat ya, maksudnya ya, karena di sistem piramid ini orang yang duluan masuklah yang diuntungkan, Pak. Orang-orang yang pertama yang telat masuk ya mereka cuma diiming-imingi impian-impian yang tidak realistis ya, sehingga akhirnya mereka dipaksa terus-menerus bekerja, dipaksa terus-menerus belanja produknya. Tapi sebetulnya produknya sendiri mereka nggak tahu mau diapakan karena dijual juga nggak begitu mudah, dan harga jualnya juga tidak mudah dijual, bla bla bla, hingga akhirnya di piramida ini hanya orang yang masuk duluan lah yang diuntungkan. Lalu yang ketiga, sistem yang menurut saya juga kurang pas itu adalah sistem matahari. Sistem matahari ini di mana kita dipaksa mencari orang terus-menerus, ya diiming-imingi, ya tidak realistis lah ya. Bisnis itu harus pahit, berpikirnya harus realistis, ya diiming-imingi, kamu masuk ke sini besok dapat kapal pesiar ya, luar biasa ya. Atau kamu besok ke sini masuk dapat pulau pribadi ya, edun itu. Nah, lalu ada sistem satu lagi yang namanya binary level. Binary system. Perusahaan banyak menggunakan binary system, perusahaan MLM. Namun di perusahaan MLM itu ada tutup poin, Pak. Tetap harus belanja, Pak. Saya ikut salah satu perusahaan MLM, saya ikutan satu di Bandung ya. Saya nggak bisa sebut produknya lah ya. Cuman saya ikutan dan nggak lama waktu itu 2 minggu saya udah selesai.
Jadi gini, saya dapat bonus 3.400.000, tapi saya harus tutup poin belanja ulang itu 2.200.000. Jadi bonus saya itu berapa sebetulnya kan? Nah, di sini nggak ada Pak. Di Streamity menggunakan binary system sehingga membuat semua orang bisa bekerja, dapat uang, dan tergantung kerjanya masing-masing. Maksudnya begini, saya masuk lebih dulu, tapi kalau Anda masuk sekarang dan Anda ternyata kerja lebih ngotot dari saya, Anda bisa salib saya Pak. Karena ini bukan money game, bukan piramid. Nah, di sini sangat sustainable ya. Di sistem binary di Streamity ini, dan kita menggabungkan 4 hal ini Pak ya. Kita menghemat waktu kita ya. Kita menghemat waktu kita dengan bekerja lewat handphone. Kita menghemat waktu kita bisa bekerja dari manapun. Dan dari sisi pemasaran kita menciptakan banyak sekali, maksudnya bisa memanfaatkan banyak sekali sosial media seperti LinkedIn contohnya ya Pak. Di LinkedIn sendiri kebetulan di tim Wahid sendiri kita punya orang yang sangat luar biasa ya, artis Pak ya. Dia tuh profesinya adalah influencer level nasional ya, bernama Mbak Desi Lau. Mungkin Bapak juga tahu di LinkedIn. Mbak Desi Lau ada di jaringan saya yang membuat perkembangan tim Wahid begitu pesat. Salah satu faktor keberhasilannya adalah Mbak Desi. Sehingga apa yang terjadi jika ada di sini, misalkan Bapak follower di LinkedIn tidak terlalu banyak lah, katakan hanya 100 orang gitu ya. Bapak bikin status tentang Streamity. Lalu Bapak kasih tahu di tim Wahid, ini yang terjadi setiap hari pada tim kami ya. Oke, saya udah bikin status nih, serbu ya. Saya serbu rame-rame, termasuk Mbak Desi. Saat Mbak Desi kasih jempol aja ya, belum komen loh Pak, kasih jempol aja, viewernya bisa 1.500 dalam 1 jam Pak. Itu sangat powerful untuk marketing, setuju nggak Pak? Sehingga setiap hari kita mengumpulkan grup yang berasal dari LinkedIn, lalu saya presentasi setiap hari ya, kita bergantian presentasi setiap hari. Itu cara kita memasarkan produk ini. Kita tidak keliling-keliling bawa brosur, enggak ya, kita hanya di rumah aja Pak, gitu, memanfaatkan waktu kita. Nah, di sini kita punya juga yang namanya teknologi terkemuka yang saya jelaskan tadi di depan ya. Jadi yang kita jual mudah karena teknologinya hebat. Nah, lalu saya simpulkan mereka dalam sebuah komunitas namanya Wahid tadi ya. Nah, di tim Wahid ini saya bersyukur sekali Pak ya, karena di dalamnya saya jadi kenal dengan orang-orang yang luar biasa ya, orang-orang yang memiliki visi yang sama ya. Kita berpacu dalam hal yang positif ya. Kita memiliki kesamaan. Kesamaannya apa Pak? Kesamaannya saya pengen kaya Pak. Ya, orang pengen kaya kok. Saya nggak munafik lah, saya pengen kaya lah. Tapi banyak orang juga pengen kaya, namun orang nggak jadi kaya. Orang cuma salah kaprah, akhirnya hanya terlihat kaya. Gaji 6 juta, tapi bisa kredit mobil 4 juta. Saya nggak habis pikir Pak. Nah, di sini kita ingin belajar dari kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, sehingga kita saling memotivasi Pak. Kita buang jauh-jauh aura negatif lah. Kita sebarkan aura positif setiap harinya Pak. Jadi ilmu yang saya pelajari di hotel lah, itu TOT lah, trainer, leadership training lah, semua saya gunakan di sini Pak. Ya, semua all out di sini ya, saling support ya. Dan kemarin yang luar biasa sekali Pak Iwan ya, Pak Iwan senior saya, Pak Iwan alangkah bersyukurnya saya Pak Iwan tergabung dalam kita, sehingga aura positifnya semakin besar dalam grup Pak. Ya. Nah, 4 hal ini menjadi dasar keberhasilan tim Wahid. Nah, lalu ini adalah paket afiliasinya Pak. Ya, ini paket afiliasi yang bisa Bapak beli. So, dulu 8 bulan yang lalu pertama kali dibawa ke Indonesia Pak Ferdi Idris itu kita bisa mulai di paket silver ya, harga 250 US dollar. Ini kurang lebih 4.200.000-an lah. Lalu ada paket gold, lalu ada platinum. Dan dari analisanya, orang Asia dan orang Afrika itu kan sebetulnya gajinya tidak lebih dari 300 US dollar per bulan. Atau kurang lebih UMR itu kan 3,5 juta sampai 4,5 juta. Kalau mereka dipaksa beli silver, ya, kalau mereka dipaksa beli silver, mereka bisa nggak makan Pak. Sehingga adalah paket baru ya, juga ini memanfaatkan pandemik ini, paket start yang hanya di harga $35 Pak. Ini 665.000 sekarang harganya. Ya, rate-nya kita menggunakan United States Dollar Tether. Seperti Bapak lihat di layar handphone Bapak ya, yang membedakan adalah presentasinya. Tentu semakin tinggi paket afiliasinya, semakin besar bonusnya. Saya waktu itu mulai di paket start Pak ya. Saya mulai di paket start, saya mulai dengan coba-coba, tapi saya balik modal dalam waktu 7 jam ya. Ini apa adanya ya, saya tidak melebih-lebihkan ya. 7 jam saya balik modal, lalu saya besoknya langsung upgrade ke silver. Saya tinggal bayar selisihnya $215 lagi. Waktu saya upgrade ke silver, saya kembali modal dalam waktu 7 jam Pak. Dalam waktu 7 hari. Di silver lalu saya upgrade lagi ke gold Pak. Dan di gold ini saya balik modal dalam waktu 2 minggu. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah platinum Pak. Nah, dengan kata lain, ini sangat promising ya. Ini sangat promising. Ini kesempatan yang sangat luar biasa menimbang hal-hal tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi
binary levelnya itu seperti apa. Kalau kita berasumsikan ya, ini yang paket start ini Pak, ini jualnya kayak kacang goreng Pak, serius. Gampang sekali dijual. 665.000 harga hari ini Pak. Pertanyaan saya yang sangat mendasar deh, Bapak kalau punya uang 665.000, Bapak mau usaha apa? Ada nggak? Mungkin ada lah, katakanlah Pak Jan Basreng gitu ya, mohon maaf. Katakanlah ada usahanya. Pertanyaan berikutnya kan mau nggak kita melakukannya gitu. Ya, mau nggak kita melakukannya? Sehari 2 hari oke. Tapi untuk bertahan lama, I don't think so. Ya, saya meragukan terutama saya sendiri, saya nggak mau Pak. Tapi dengan masuk ke sini, ya, dengan hanya membayar paket start saja, Bapak sudah bisa menggunakan semua platform yang tadi saya jelaskan, Pak, terutama STM University. So, bagaimana cara pengembalian modalnya? Itu seperti ini, Pak. Di sini saya supaya gampang ya, supaya gampang menghitungnya, ini mengasumsikan Bapak join di Platinum ya, dan Bapak jual kepada 2 orang ya. Dan saya yakin Bapak punya teman lebih dari 2 kan, dan Bapak jual sama 2 orang lagi atau 4 orang, itu sudah ROI Pak. Ya, return of investment atau break even point atau balik modal atau apapun lah namanya itu. Jadi hanya dengan menjual kepada 4 orang aja udah balik modal sebetulnya kalau Anda join di Platinum. Sekarang kalau kita mengasumsikan dari start package yang $35 Pak, ini bukti perusahaan tidak mengambil sedikit pun keuntungan dari jaringan ya. Jadi gini, jika Bapak join di yang paket start $35 atau $665.000, lalu Bapak ngajak 1 orang saja, itu bonusnya 100% Pak. Ya, langsung 100% langsung ke wallet Bapak dalam bentuk kripto Pak, STM token langsung masuk. Worth-nya $35. Jadi itu bukti perusahaan tidak mengambil 1% pun dari jaringan Pak. Ya, nggak ada Pak perusahaan mau perusahaan multilevel, mau perusahaan apapun memberikan bonus 100% nggak ada Pak. Itu dari pengalaman saya Pak. Nah, di sini 100% dikembalikan sehingga semua uang yang diputar di Srimiti ini dalam jaringannya itu dapat dijelaskan Pak. Buat saya itu halal Pak, karena kan sesuai dengan akadnya gitu. Jadi itu bukti bahwa Srimiti tidak mengambil sedikit pun dari jaringan. So, kita sedikit lagi, ini tinggal pembuktian ya. Ini top 10 countries ya, Indonesia sangat berpengaruh di Srimiti. Ini belum diupdate Pak, sesungguhnya tanggal 1 Juni kemarin, Indonesia sekarang udah nomor 1 Pak. Ya, kita boleh berbangga, main bola kalah terus ya. Di sini kita sangat berpengaruh ya. Nomor 2-nya sekarang Rusia, lalu Ukraina, lalu Jerman, kita bersaing dengan negara besar. Ya, lalu sampai ke nomor 10 itu South Africa, Pak bisa lihat. Ini top 10 countries, ini fakta Pak ya, tidak dibuat-buat, tidak berlebihan. Kenapa bisa nomor 1? Indonesia tuh luar biasa Pak sebetulnya Pak. Kita tuh bisa apa aja kok. Apa sih yang nggak bisa kita kerjakan Pak? Yang nggak bisa aja bisa kok di sini tuh. Apalagi ngomongin STM Shop. Ya ampun, barang kita jauh lebih bagus Pak. Kita jauh lebih kreatif. Gitu. Kita bisa curi start dari sekarang. Dan ini bukti Pak. Ya, ini top check bulan Mei Pak. Ya, yang kita lihat di layar handphone kita ini adalah top check dunia Pak. Ya, bukan Indonesia. Top check dunia. Nomor 1 itu Pak Haidir. Pak Haidir Sats. Anak muda Pak, belum 27 tahun umurnya. Luar biasa sekali. Dia nomor 1 bulan Mei. Dia ongkang-ongkang kaki doang seminggu tuh nggak kurang dari $2.000 Pak. Mantan anak kapal dan udah resign karena sekarang sudah menikmati passive income ya. Yang kedua mungkin Bapak juga ada yang kenal ya. Ini Pak Rudi Pak. Pak Rudi ini backgroundnya bartender senior ya. Dia sekarang bekerja di Bali ya, dulu lama di Hotel Sheraton Bandung. Pak Rudi nomor 2. Ini Pak Rudi dan Pak Haidir nih duet maut terus ya, kita berpacu terus dalam hal-hal positif. Nomor 3 ada Pak Denny Satria. Nomor 4 ini rekan saya ngajak saya ke sini Pak. Jadi semuanya ini sebenarnya gara-gara Pak Faisal. Tapi terima kasih Pak Faisal sudah mengundang saya ya. Pak Faisal nomor 4 bulan Mei kemarin. Nomor 5 ada Pak Ferdiansyah Idris. Ini bukti Pak, kita bukan money game. Ini bukti kita bukan piramid. Pak Ferdi adalah ambasador Srimiti Pak. Dia yang pertama kali bawa Srimiti ke Indonesia. Tapi kok nomor 5? Karena nomor 1, 2, 3, 4 kerja lebih ngotot dari Pak Ferdi. Ya, kita menjaga sistem kanan kiri yang nanti akan saya jelaskan di sesi tanya jawab. Lalu nomor 6 ada Pak Ridwan, juga anak muda Pak, belum lulus kuliah Pak Ridwan Pak, domisili di Belitung. Dia nomor 6 dan nomor 7 seperti Bapak lihat itu saya Pak. Alhamdulillah saya masuk ke dalam 10 besar dunia, saya nomor 7 ya. 32 hari tepatnya saya ikut di bisnis ini, saya bisa masuk ke 7 dunia bukan karena saya Pak. Tapi karena saya katakan karena tim wahid ya, karena kita bekerja dalam tim bahu membahu. Di sini kita nggak butuh superhero, kita butuh Avenger. Di sini kita semua belajar sama-sama bahu membahu ya. Cara kerjanya gampang, cara kerjanya gimana? Undang aja Pak, undang aja ke dalam ruangan seminar ini Pak. Biar saya yang menjelaskan Pak, biar saya menjelaskan.
Nanti tinggal follow up hasilnya buat Bapak dan buat kita semua, Pak. Hasilnya di jaringan ini buat kita semua. Jadi fasilitasnya kami siapkan. Kalau Anda bilang saya ini gaptek, kalau Anda bilang saya ini nggak ngerti saham, Anda bilang saya ngerti ini itu, Pak, di sini trainingnya banyak, seminggu 4 kali, Pak, gratis. Bahkan saya buka ruangan ini hampir 24 jam, Pak. Ini saya sampai pagi nih, Pak, sampai jam 4 subuh. Setiap hari ya saya nggak pernah kurang ngejoinin orang dari 10 orang, nggak pernah, Pak. Kemarin 14 orang, kemarinnya lagi 13 orang, kemarinnya lagi 8 orang. Oh iya, pernah kurang di 10, maaf. Tapi dengan kata lain, ini mudah dijual, Pak. Ini mudah dijual. Sehingga membuat saya semakin semangat, Pak, karena bonus-bonus yang saya dapat juga semakin besar. Kemarin saya dapat 4 juta, Pak. Itu saya post di LinkedIn, Pak. Bapak bisa cek profil saya, Irfan Haryato, silakan dilihat, Pak. Di sini juga kita tidak menutupi apapun ya. Saya berbagi alamat saya, alamat perusahaan saya berbagi. Bahkan nanti sesi akhir saya akan nyalakan kamera supaya Bapak bisa lihat siapa saya. Di sini bahkan ada teman-teman saya. Selalu di sini bisnis real, no tipu-tipu, bisnis nyata. Jika Anda pikir ini worth it untuk kita lakukan, mari Pak, kita lakukan sama-sama, Pak. Kami butuh Anda untuk membesarkan tim, Pak. Kami butuh Anda supaya film-film kita di SDM University berkembang. Kita butuh Anda supaya binari kita semakin besar, bonus-bonus kita semakin besar. Kami butuh orang-orang seperti Anda. Nah, dari tadi saya bicara panjang lebar, ya. Sekarang saya akan membuka mikrofon supaya kita bisa tanya jawab, ya. Ini satu slide terakhir, ini bukti. Srimiti maju pesat, lihatlah Pak grafiknya, Pak. Ke atas, Pak. Langsung, Pak, ke atas, nggak ada turunnya, Pak, lurus ke atas terus. Ini bahkan bulan Juni ini akan lebih luar biasa lagi ya, karena di bulan Mei terakhir kemarin tuh banyak GM join, Pak, banyak GM, banyak director join, Pak, orang-orang yang sangat berpengaruh, orang-orang yang keren ya, bahkan di jaringan saya juga ada beberapa pejabat ya, yang saya nggak bisa sebutkan namanya, mohon maaf, incognito, namun mereka juga melihat peluang ini. Dengan kata lain, sesungguhnya sejujurnya saya mengundang Anda, saya butuh Anda, kami butuh Anda ya. Kejujuran itu mahal, Pak, buat saya. Kejujuran itu sangat mahal, makanya orang murahan nggak akan pernah bisa melakukan itu. Jadi dengan jujur saya katakan kami butuh Anda dalam tim kami. Nah, saat ini opsi mikrofon sudah saya nyalakan. Jika Anda ingin bertanya, bisa dinyalakan mikrofonnya, dan saya akan menyalakan kamera sehingga Bapak bisa melihat saya. Ini penting ya. So. Halo Pak, ini saya Pak. Mohon maaf pakai kaos ya Pak, nggak pakai jas, nggak pakai dasi. Selamat siang semuanya. Oke, jika ada pertanyaan, monggo. Halo Pak Budi,